Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du. Ada suatu amalan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya yang berkaitan dengan gangguan jin, baik karena kesurupan, rep-repan, terkena sihir atau hal yang semacamnya yang berkaitan dengan jin. Ada dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Al-Bakri juz 1 halaman 230. Faidatun Minashinwani, ada keterangan dari Imam Ashinwani, amalan dari Imam Ashinwani. Wa mimma jaroba li harqil jinni, ini amalan bisa untuk dicoba untuk liharqil jinni, untuk membakar jin. An yu'adzina fi udunil masyru, hendaknya satu, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah azan pada telinganya al-masyru, orang yang terkena gangguan jin, baik karena sihir, susah tidur, kesurupan atau yang semacamnya. Sab'an, dibaca 7 kali. Wa yaqra'u al-fatihata sab'an, setelah kita adzan selesai 7 kali, kita membaca al-fatihah 7 kali. Setelah itu wal mu'awwidhataini, kita membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, disebut dengan surat perlindungan al-mu'awwidhatain. Nanti pada akhir video ini akan saya bahas al-mu'awwidhatain ternyata punya histori Rasulullah SAW yang berkaitan dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Kemudian wa ayatal kursi, membaca ayat kursi. Wassama'i wat-thariq, kemudian membaca surat At-Thariq ayat pertama sampai ayat 17, dan membaca wa akhira suratil hasyri, membaca akhir dari surat Al-Hasyr, min lau anzalna hadal Qur'an ila akhiriha, membaca 4 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, yakni ayat 21 tadi yang berbunyi lau anzalna hadal Qur'an sampai ayat yang terakhir. Kemudian membaca akhir suratis Saffati, membaca akhir dari surat As-Saffat, min qaulihi, dimulai dari surat faida, dimulai dari ayat faida nazala bisahatihim ila akhiriha. Jadi 6 ayat terakhir, dari mulai ayat 177 sampai ayat terakhirnya 182. Teman-teman sekalian, ini adalah amalan yang diberikan oleh Syekh Bakri dalam kitabnya, dan disebutkan bahwa keterangan ini disampaikan oleh Syekh Ashinwani. Kemudian tadi cara yang pertama, sekarang cara yang kedua. Wa idza quri'ta ayatal kursiyyi sab'an, ketika kita baca ayat kursi sab'an 7 kali, alamain pada air, wurisyabihi wajhal masru, kemudian kita bacakan pada air dan kita cipratkan atau kita percikan pada wajahnya al-masru, si penderita gangguan jin, fa innahu yufik, maka insyaallah orang itu akan segera tersadarkan. Nah, ini 2 amalan yang diberikan oleh Syekh Bakri dalam kitabnya, mungkin bisa kita amalkan. Teman-teman sekalian, amalan tadi yang disampaikan oleh Syekh Bakri dalam kitabnya I'anatul Talibin, ternyata yang pertama kita suruh azan itu ternyata bersumber atau ada hadis yang menjelaskan serupa tentang itu, bahwa setan itu ternyata paling tidak suka dengan yang namanya azan. Nabi Muhammad SAW mengabarkan ketidaksukaan setan dengan suara azan. Sampai-sampai kata Nabi, setan berusaha agar tidak mendengarkan azan dengan cara yang cukup hina menurut pandangan manusia, yakni dengan cara mengeluarkan kentut dan suaranya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadis ini dapat ditemukan dalam kitab hadis Bukhari, hadis Imam Al-Bukhari, dan hadis Muslim. Hadis Bukhari tepatnya hadis ke 608, hadis Muslim tepatnya hadis ke 389.
Idza nudiya bil adzani, ketika adzan dikumandangkan, adbaro asyaiton, maka setan berpaling, setan lari. Lahu duratun hatta la yasma'a al adzana. Bukan cuman berpaling, maka setan itu kemudian durot, kentut, hatta la yasma'a al adzan, sebagai usahanya untuk tidak mendengarkan adzan. Nah ini hinanya syaitan. Fa'idha kudhiya al-adhan, ketika adzan telah selesai dikumandangkan, akbala, kembali setan itu, datang setan itu. Fa'idha thuwiba biha adbaro. Nah ketika iqamah dikumandangkan lagi, iqamah dikumandangkan, biha adbaro, setan berpaling lagi. Fa'idha kudhiya at-tathwibu, ketika iqamah telah selesai dikumandangkan, akbala yahturu bainal mar'i, maka setan kembali hadir, kembali datang, yahturu bainal mar'i, dia melintas menggoda terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah itu, jadi ketika adzan dikumandangkan, setan kabur, ketika adzan selesai setan datang, dan seterusnya. Inilah kemudian bahwa setan sangat benci dengan yang namanya adzan. Oleh karena itu tidak salah jika keterangan ulama tadi, Syekh Bakri dalam kitab I'anatul Thaliban menyebutkan ketika ada orang yang kena tergangguan jin, maka kita untuk adzan. Kemudian tadi Syekh Bakri menjelaskan kepada kita untuk membaca Al-Mu'awwidhatain, untuk membaca An-Nas dan Al-Falaq. Tadi saya katakan bahwa An-Nas dan Falaq ini punya histori, punya cerita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu juga pernah disihir. Nabi pernah terkena sihir selama 1 bulan oleh orang Yahudi, orang munafik kaum Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Ini hadisnya ada dalam hadis Bukhari. Labid bin Al-A'sam termasuk orang munafik dari golongan orang-orang Yahudi. Nah, Labid bin Al-A'sam dalam ceritanya itu mencuri rambut Nabi, kemudian dijadikan buhul sebagai sihirnya, dan buhul Nabi diletakkan di sumur Darwan, yang kemudian pada ceritanya dalam kitab sejarah, dalam kitab Sirah Nabawiyah, Nabi menyuruh Amr bin Yasir untuk mengambil buhul itu. Ketika buhul itu kemudian diambil, maka ditemukan 11 simpul yang sangat susah untuk dibuka pada buhul itu. Maka ketika buhul itu kemudian simpul yang 11 itu tidak bisa dibuka, maka turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kemudian disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Nah ini, jadi asbabun nuzul dari surat Al-Mu'awwidhatain ini bermula ketika Nabi terkena sihir dari orang Yahudi, yakni Labid bin Al-A'sam. Nah kemudian ketika surat itu turun, Nabi membaca setiap satu bacaan surat, setiap satu bacaan surat ayat yang dibaca oleh Nabi, maka satu buhul lepas, satu buhul lepas. Lihat An-Nas dan Al-Falaq ketika dikumpulkan maka jumlahnya ada 11 ayat. Buhul itu ada 11, maka ketika dibacakan satu ayat yang dibaca Nabi, buhul lepas sampai selesai. Kemudian buhul itu dibakar oleh sahabat, kemudian Nabi sembuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, oleh karena itu dalam kitab-kitab sejarah Nabi istiqomah selalu ketika sebelum tidur Nabi mengumpulkan kedua tangannya, kemudian membaca surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, karena supaya terhindar dari gangguan jin, kemudian ditiupkan kepada tangan Nabi dan diusapkan ke seluruh tubuh. Nah ketika Nabi sakit parah, maka hal demikian juga dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dan diusapkan ke tubuh Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.